إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد حتى أتاه من ربه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa limpahkan kepada kita semua. Hingga detik ini Allah tabaraka wa ta'ala pertemukan kita kembali dalam majelis ilmu, yang dimana kita berharap dan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bertambahnya ilmu kita, maka bertambah juga ketakwaan kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Allah, dan harapan kita besar kepada Allah tabaraka wa ta'ala menjadi semakin besar. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaihi di dalam sahihnya. Begitu juga Al-Imam Muslim rahmatullahi alaihi mengeluarkan hadis tersebut sehingga menjadi derajatnya muttafaqun alaih. Disepakati oleh dua syekhain, yaitu Syekh Al-Bukhari dan Syekh Muslim rahimahumullahu ta'ala. Sebuah hadis yang menceritakan tentang kisah Ummu Sulaim bersama suaminya dan juga Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhum, yang dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Sebelum masuk ke dalam pembahasan hadis tersebut, ada beberapa mukaddimah yang harus kita bahas terlebih dahulu. Yang pertama adalah di dalam berbagai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bercerita kepada para sahabatnya. Di antaranya adalah hadis Abdullah bin Abbas, dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir. Begitu juga Al-Imam Al-Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak. Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, ala ukhbirukum binisaikum fil jannah. Mau tidak kalian aku kabarkan kepada kalian tentang wanita-wanita yang kelak akan menjadi penduduk surga. Nabi SAW kemudian melanjutkan sabdanya, al-wadudul waludul a'udu allati idha zulimat qalat hadhihi yadi fi yadika la adzuqu ghamdan hatta tarda. Sifat wanita surga yang disabdakan oleh Nabi SAW yang pertama adalah al-wadud, dia memiliki kasih sayang yang dalam. Sosok wanita tersebut adalah sosok perempuan yang sangat mencintai dan sangat mengasihi. Kemudian sifat yang kedua adalah al-wadud, al-walud, yaitu sosok wanita yang memiliki banyak anak. Dan yang ketiga adalah al-a'ud, di mana dia disifati oleh Nabi SAW sebagai sosok istri yang selalu kembali kepada suaminya di setiap permasalahannya. Ini adalah tiga sifat yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kemudian ada ada sifat yang keempat yang menjadi penutup dari semua sifat-sifat itu. Kata Nabi SAW, apabila wanita tersebut dizalimi, kata Nabi. Berarti yang zalim siapa, Pak? Suaminya. Suaminya zalim. Entah itu kepada hak atas dirinya, atau hak kepada waktunya, atau hak kepada hartanya, keuangannya, kemudian makan, minum,
pakaian, tempat tinggal, ada hal-hal yang dizalimi oleh suaminya terhadap dirinya, dia mengatakan, qalat hadhihi yadi fi yadik, wahai suamiku, ini tanganku ada pada tanganmu. Dipegang tangan suaminya, dia katakan, ini tanganku ada pada tanganmu. La adzuqu ghamdan hatta tarda, demi Allah sesungguhnya aku tidak dapat memejamkan mataku hingga engkau ridho kepadaku. Maka dibalik apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan akan sifat penduduk surga, puncaknya adalah seorang wanita yang mengalah kepada suaminya. Dan ini adalah ya sifat yang butuh perjuangan yang sangat lebih daripada wanita, ya, sehingga dia dapat memiliki sifat-sifat tersebut. Dan ini menunjukkan tentang bagaimana kita memahami bahwasanya syariat ini ya memberikan ibadah masing-masing kepada pria dan wanita. Kalau seandainya pria itu diberikan ladang pahala, ya dia harus keluar dari rumahnya, dia mencari nafkah, dia harus kemudian kulitnya terbakar panasnya matahari, kemudian dia harus mengangkat ini, mengangkat itu, dan dia harus menyelesaikan masalah ini dan itu di luar rumahnya. Penuh dengan kontak fisik, penuh dengan ya beban-beban mental yang dia hadapi di luar rumahnya. Ternyata syariat ini telah menjadikan di dalam Islam bagi seorang wanita, terkhususnya bagi seorang istri, ladang pahala yang besar yang dengannya dia dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala jikalau dia faqih, dia paham akan perkara itu dan dia mau untuk melaksanakannya. Poin pertama tadi sudah kita bahas, yaitu dia yang selalu mengalah kepada suaminya. Bukan seperti konten-konten yang kita lihat belakangan ini di media-media sosial, di mana yang banyak mendominasi adalah kalangan istri. Suaminya yang kemudian mengalah dalam hal-hal yang tidak boleh dia mengalah di situ. Di sini konteksnya Nabi SAW bersabda, "Idza zulimat", apabila dia dizalimi, tetap dia menghargai, tetap dia menghormati posisi suaminya, yang dimana Allah Azza wa Jalla telah menegaskan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pemimpinnya dalam rumah tangga adalah suami. Tetap ketika dia salah, haruslah istri yang menghormati, haruslah istri yang menghargai. Kalaupun salah, sang suami tetap ya dia memberikan nasihat dengan uslub yang terbaik. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf, sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, begitu juga Imam Ibnu Hibban rahimahumullah tabaraka wa taala, Nabi SAW menjelaskan akan mudahnya surga bagi wanita-wanita ya yang menginginkannya. Amalan-amalan yang dibukakan oleh Allah tabaraka wa taala di dalam syariat ini sangat begitu mudah dilakukan oleh wanita-wanita yang mengejar dunia, mengejar surga. Kata Nabi SAW, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha." Kata Nabi SAW yang pertama, apabila seorang wanita itu menjaga salat 5 waktunya. Kemudian yang kedua kata Nabi, wa shamat syahraha, dan dia berpuasa di bulan Ramadan. Ya, pertama salat 5 waktu dia jaga, kemudian puasa Ramadan dia jaga, wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya. Dia menjaga kehormatan dirinya, menjaga kehormatan suaminya, menjaga kehormatan anak-anaknya, menjaga kehormatan rumah tangganya. Itu dia jaga benar-benar. Kemudian yang keempat kata Nabi, wa ata'at zaujaha, dia taat kepada suaminya. Mungkin ini poin yang terberat. Dan ini poin yang hanya dapat dilakukan oleh siapapun dari kalangan wanita yang telah menikah, yang telah memposisikan dirinya sebagai bawahan, asisten langsung dari suaminya. Nah, tadi kita bahas ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, tetap yang tertinggi adalah suaminya. Dia di sini diposisikan sebagai satu ya posisi yang harus selalu taat kepada pimpinannya. Wa ta'at zaujaha. Maka Nabi SAW bersabda, qila laha, akan dikatakan kepada wanita tersebut, udkhuli, masuklah engkau al-jannata, ke dalam surga, min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari pintu-pintu surga yang engkau kehendaki. Memang setiap amalan
ya yang tinggi, terdapat pengorbanan yang besar. Seperti misalnya kita bahas dalam amalan-amalan yang terbesar bagi seorang laki-laki di dalam Islam itu adalah berjihad. Al-jihadu fi sabilillah, ini kata Nabi, dzirwatu sanamihi. Puncak amalan tertinggi di dalam Islam adalah amalan jihad. Sehingga seseorang itu dia meninggalkan, ya, dia mengorbankan dirinya, mengorbankan hartanya, mengorbankan keluarganya, semua dia tinggalkan untuk mendapatkan amalan tersebut. Berat memang. Makanya Allah Azza wa Jalla menyebutkan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan bagi kalian perang, ketika itu konteksnya. Sedangkan kalian benci peperangan itu. Tidak ada yang suka peperangan. Semua suka kedamaian. Karena itu sifatnya berat. Ya, dan disitulah membedakan mana yang mukmin dan mana munafik. Dalam amalan apapun munafik bisa mengikutinya. Tapi kalau dalam amalan perang di jalan Allah Azza wa Jalla, tidak ada munafik yang bisa kuat untuk menghadapi amalan tersebut. Begitu juga kalangan wanita. Allah Azza wa Jalla telah menjadikan medan jihad mereka adalah untuk taat kepada para suami. Para wanita dijadikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala amalan puncak bagi mereka adalah untuk selalu mengalah, untuk selalu taat, untuk selalu tunduk kepada suami-suami mereka. Ketika apa yang menjadi perasaan hati mereka, ya, bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh suaminya, dia tetap mendahulukan perkataan suaminya dan menundukkan perasaannya. Ini adalah amalan yang besar, amalan yang tinggi, yang tidak setiap wanita dapat lakukan hal tersebut. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menjelaskan kembali, menegaskan bahwasanya posisi laki-laki itu berada di atas wanita. Suami itu ada di atasnya istri. Kata Nabi SAW, "Lau kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ahadin." Kalau seandainya aku diperbolehkan, kata Nabi, untuk memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang yang lain, kata Nabi SAW, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha, niscaya aku akan perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Luar biasa ini, ya. Kalau seandainya itu diperbolehkan, ada manusia di syariatnya Muhammad, tentunya di syariatnya Nabi Muhammad SAW. Seandainya diperbolehkan ada seorang manusia dibolehkan sujud kepada manusia lain, niscaya yang pertama kali akan aku perintahkan adalah seorang istri yang sujud kepada suaminya, bukan sebaliknya. Maka dari hadis-hadis ini dapat kita pahami tentang bagaimana Islam itu mengunggulkan dan memprioritaskan amalan taat kepada suami, mengalah kepada suami, dan menjadi amalan yang itu adalah prestasi bagi seorang wanita yang salihah. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nabi SAW bersabda, "Ala ukhbiruka bi khairi ma yaknizul mar'u." Maukah kalian aku kabarkan tentang hal yang paling mahal dan paling berharga dimiliki oleh seorang manusia? Dalam hadis yang lain dikatakan, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini penuh dengan keindahan, dunia ini penuh dengan kesenangan, dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah seorang istri yang salihah. Dalam hadis ini Nabi katakan, mau tidak engkau aku kabarkan kepadamu wahai Abdullah bin Abbas tentang hal yang paling berharga, paling bernilai yang dimiliki oleh seorang muslim. Kata Nabi SAW, al-mar'atus salihah, seorang wanita yang salihah, idza nazara ilaiha sarrathu, apabila suaminya melihat kepada dirinya, maka ya wanita ini memberikan kesenangan kepada dirinya. Jadi ada keindahan ketika suami memandang istrinya. Wa idza amaraha ata'athu, ketika sang suami ini memerintahkan, menyuruh kepada istrinya suatu hal yang dia inginkan, maka disitulah peran istri, ya, dia taat dan langsung melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh suaminya selama itu bukan kemaksiatan kepada Rabb-nya. Jadi apapun itu, selama itu bukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan laksanakan perintah suaminya walaupun bertentangan dengan nafsunya, bertentangan dengan perasaannya,
atau bahkan bertentangan dengan akal logikanya. Kalau seandainya itu perintah datang dari suami, maka dia akan geser semua hal-hal itu dan diprioritaskan, ya, amru az-zawj. Dia akan prioritaskan bagaimana dia harus mentaati perintah suaminya. Dan yang ketiga kata Nabi SAW, ciri dari wanita salihah adalah wa idza ghaba anha hafizathu. Kalau seandainya suaminya sedang pergi, maka dia menjaga kehormatan suaminya dengan baik. Dia jaga harta suaminya dengan baik. Dia jaga anak-anak suaminya dengan baik. Dia jaga rumah suaminya dengan baik. Makanya Nabi SAW dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi menegaskan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Sesungguhnya setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Kata Nabi SAW, wal amiru ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Seorang, ya, kepala negara atau seorang khalifah, seorang pemimpin suatu wilayah, dia adalah, ya, akan dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin, kata Nabi. Kemudian Nabi berbicara tentang lingkup yang skalanya lebih kecil dari itu. Warrajulu fi ahlihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Dan seorang suami pada keluarganya adalah seorang pemimpin dan kelak dia akan dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Lingkup yang terkecil berikutnya, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Lihat apa kata Nabi SAW, dan istri itu adalah pemimpin di rumah suaminya. Jadi apapun yang menjadi kewajiban seorang istri untuk dia jaga, dari kehormatan dirinya, kehormatan suaminya, kehormatan anak-anaknya, harta suaminya, rumah suaminya, kemudian ya apapun yang dimiliki oleh suaminya, dia menjadi orang pertama yang akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kelak di hari akhir. Nah, baik. Kemudian pembahasan hadis yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalur periwayatan Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu. Ketika Anas ini mulai bercerita tentang anak dari Abu Talhah, dia mengatakan kana banun li Abi Talhah radhiyallahu taala anhu yashtaki. Suatu ketika, kata Anas ibni Malik, anak dari Abu Talhah ini sakit. Fakhraja Abu Talhah. Kemudian Abu Talhah itu keluar dari rumahnya. Dia harus melakukan perjalanan yang jauh. Dia harus bersafar dan dia harus meninggalkan anak dan istrinya. Dia harus meninggalkan rumahnya karena ada suatu tuntutan yang harus dia selesaikan. Faqubila as-sabi. Ketika dia keluar dari rumahnya, selang beberapa waktu anaknya tadi yang sakit meninggal dunia. Falamma raja Abu Talhah. Ketika Abu Talhah kemudian kembali, ya, sepulang dia melakukan safar, dia bertanya kepada istrinya, ma fa'ala bani? Apa atau bagaimana kondisi anakku? Dia bertanya kepada istrinya. Faqalat Ummu Sulaim wa hiya ummus sabi. Maka berkata istrinya bernama Ummu Sulaim, dia adalah ibu dari anak yang tadi meninggal, huwa askanu ma kana. Wahai suamiku, tenang. Engkau baru saja melakukan perjalanan yang jauh, baru sampai rumah, tenang. Adapun anak kita, dia dalam kondisi yang paling tenang. Memang tidak bohong jamaah, ya. Memang dia sudah meninggal, ya. Orang yang sudah meninggal itu sudah dalam kondisi yang paling tenang. Cuma di sini dia tidak melakukan tasrih, benar-benar tidak mengatakan yang, ya, secara jelas bahwasanya anak mereka telah meninggal. Dia hanya katakan dengan ibarat-ibarat yang multi tafsir. Dia katakan kepada suaminya, wahai suamiku, tenang, engkau baru saja melakukan perjalanan jauh, istirahat terlebih dahulu, anak kita sudah dalam kondisi yang sangat tenang. Faqarrabat ilaihil asya fata'asya. Lalu kemudian dibuatkanlah oleh Ummu Sulaim teruntuk Abu Talhah makan malam, hidangan makan malam. Sehingga kemudian setelah itu Abu Talhah makan malam dengan, ya, sangat, ya, dia nikmati. Thumma asaba minha. Kemudian setelah makan malam, ya, terjadilah hubungan biologis antara Abu Talhah dengan Ummu Sulaim ketika itu. Falamma faragha, setelah selesai, ya, setelah suaminya kenyang, ya, setelah kemudian syahwatnya tersalurkan, setelah berapa lama, berapa hari, berapa, ya, pekan, ya, dia pergi meninggalkan rumah,
barulah kemudian Ummu Sulaim berkata, warus sabiyya, wahai suamiku, sesungguhnya ya anak kita telah meninggal dunia. Mereka telah menguburkan anak kita. Falamma asbaha Abu Talha, di pagi harinya, ketika Abu Talha ya mendengarkan penjelasan dari istrinya bahwasanya anak mereka telah meninggal dunia, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarah. Hal yang pertama kali dilakukan oleh Abu Talha adalah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu menjadi tempat aduan. Ya, semua keluhan, semua permasalahan para sahabat, permasalahan umat ketika itu, semua tumpah pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang sangat mudah ditemui. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam beberapa hadis tidak ada orang yang menunggu rumahnya, tidak ada penjaganya. Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap waktu selalu berada di tempat umum, yaitu ke masjid. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian sholat di rumahnya. Nabi selalu sholat berjamaah di masjid. Mudah sekali untuk ditemui, mudah sekali untuk dicari, mudah sekali untuk dicurhati. Dan inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh akhlak yang mulia menerima cerita dari Abu Talha yang ketika itu mendatanginya. Ketika dikabarkan oleh Abu Talha apa yang terjadi pada dirinya ketika dia pergi, anaknya dalam keadaan sakit, kemudian dia meninggal dunia, sampai kemudian dia kembali, istrinya tidak langsung mengabarkan apa yang terjadi di rumahnya. Mungkin ada sedikit kekecewaan yang dialami oleh Abu Talha, sehingga diceritakan kepada Nabi SAW tentang sikap dari istrinya. Nabi SAW tanpa banyak berbicara, hanya menanyakan kepada Abu Talha, a'arrastumul lailah? Apakah tadi malam kalian sudah berhubungan badan? Maka kata Abu Talha, na'am. Iya, benar wahai Rasul SAW. Nabi kemudian mengucapkan, Allahumma barik lahuma. Ya Allah, ya Allah, berkahilah bagi Abu Talha dan Ummu Sulaim. Doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW untuk keberkahan bagi keduanya. Fawaladat ghulaman, lalu kemudian ya Ummu Sulaim ketika itu hamil, ya setelah 9 bulan mengandung, kemudian melahirkan anaknya. Faqala li Abu Talha, kemudian berkata kepadaku Abu Talha, yaitu Anas bin Malik ya, yang meriwayatkan hadis ini. Anas bin Malik berkata kepadaku Abu Talha, ihmilhu hatta ta'tiya bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bawalah bayi ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ba'atha ma'hu bitamarat. Lalu kemudian Abu Talha mengutus Anas membawa bayi tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dibawakan beberapa butir kurma. Faqala, maka ketika sampai kepada Nabi SAW, Nabi bertanya kepada Anas, ama'ahu syai'un, apakah bersama bayi ini ada sesuatu ya yang diutus juga dengan bayi ini? Na'am tamarat, kata Anas, iya wahai Rasulullah, ya saya juga bawa beberapa butir kurma. Fa akhadhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam famadaghaha, maka kemudian beberapa butir kurma tersebut diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu digigit. Ya, dikunyah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga tercampurlah kurma tersebut dengan air liur baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu air liur beliau tidak seperti air liur selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, penuh dengan keberkahan dan banyak sekali ya hadis-hadis yang sampai kepada kita bagaimana para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertabarruk dengan athar, dengan jasad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mencukur rambutnya, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berebutan rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu, para sahabat pun berebut ya untuk mendapatkan bekas air wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan harus digarisbawahi bahwasanya setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, tidak pernah hal tersebut dilakukan oleh manusia yang paling afdal setelah Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tidak pernah dilakukan oleh Abu Bakar, tidak pernah hal tersebut dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab, tidak pernah dilakukan oleh Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan para sahabat kibar lainnya. Sehingga dari sini para ulama menyimpulkan hal tersebut adalah di antara kekhususan
baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang dinamakan dengan tahnik. Walaupun para fuqaha berbeda pendapat apa hukum tahnik. Ada yang mengatakan itu diperbolehkan karena dilakukan oleh Nabi, dan ada yang mengatakan itu adalah kekhususan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika ada bayi yang lahir, ya, para sahabat selalu membawa bayi tersebut kepada Nabi untuk ditahnik. Apa itu tahnik tadi? Ya, Nabi akan mengambil beberapa butir kurma, digigit, dikunyah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diambil sebagian, ya, yang sudah lembut itu, ya, kemudian diletakkan di atas, ya, langit-langit mulut bayi tersebut, ditempelkan di atasnya, sehingga itulah yang menjadi makanan pertama kali bagi bayi tersebut, yaitu apa? Kurma dan air liur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang penuh dengan keberkahan dari Allah Tabaraka wa Taala. Nabi lakukan tahnik kepada bayi tersebut, wasammahu Abdullah, kata Anas. Nabi namakan anak tersebut adalah Abdullah, dengan nama Abdullah. Dalam riwayat pada Sahih Al-Bukhari dikatakan oleh Ibnu Uyainah, faqala rajulun minal ansar, ada seorang laki-laki dari Ansar berkata, fara'aitu tis'ata auladin kulluhum qad qara'ul Qur'an. Ada seorang laki-laki dari Ansar mengatakan, sesungguhnya aku telah melihat 9, ya, anak dari anak tersebut, yaitu Abdullah ini yang mubarak, yang didoakan oleh Nabi SAW dengan keberkahan. Ketika Nabi bertanya, apakah kalian semalam telah berhubungan badan? Kata Abu Talha, iya wahai Rasulullah, Allahumma barik lahum, ya Allah berkahilah keduanya. Anak yang lahir ini mubarak, diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia memiliki apa? 9 anak, kulluhum qad qara'ul Qur'an, semuanya adalah para penghafal Al-Quran. Padahal tadi, ya, kakaknya meninggal dunia, ibunya menyembunyikan hanya untuk menenangkan bapaknya. Wa fi riwayatin li Muslim, dan dari riwayat Al-Imam Muslim, beda lagi ceritanya, ya, dari jalur periwayatan yang berbeda, tapi kemudian ceritanya, ya, sama, hanya saja ada beberapa penambahan dan pengurangan kisah. Dalam riwayat ini dikatakan, mata banun li Abi Talha min Ummi Sulaim. Suatu ketika meninggal dunialah anak dari Abu Talha dari Ummu Sulaim. Faqalat li ahliha. Sama, ya, Abu Talha pergi, kemudian anaknya meninggal, Ummu Sulaim dalam riwayat ini dikatakan dia berkata kepada keluarganya, keluarga laki-laki, ya, baik itu keluarga suaminya ataupun keluarga dirinya sendiri. La tuhadithu Aba Talhata, jangan kalian ceritakan kepada Abu Talha bibenihi, dengan kabar anaknya. Hatta akuna ana uhadithu, sampai aku sendirilah yang akan menceritakan kepada Abu Talha tentang kabar anaknya. Lihat di sini bagaimana jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecerdasan Ummu Sulaim dalam, ya, mengontrol emosi suaminya. Dia sangat paham bahwasanya suaminya ini lelah bekerja, lelah bersafar. Dia tidak mau kalau seandainya kabar ini disampaikan oleh keluarganya Abu Talha, ya, mungkin ada saja dari mereka yang bisa menyampaikan kabar itu dengan naik kuda misalnya, mengejar Abu Talha, ya, kemudian menyampaikan, dan kemudian Abu Talha akhirnya pulang, terpaksa pulang. Ini akan memberatkan suaminya, ini akan membuat susah suaminya. Makanya dia katakan kepada keluarga Abu Talha dan keluarga dirinya, la tuhadithu Aba Talha, jangan sampai ada dari kalian yang menceritakan kematian ini kepada suamiku. Sampai kapan? Sampai aku sendiri yang akan menceritakan dan membukanya kepada suamiku sendiri. Faja'a, lalu kemudian datang setelah beberapa waktu, faqarrabat ilahi asya'an fa'akala wa syariba. Kemudian setelah datang, dibuatkan makanan yang terenak, makanan terfavorit yang disukai oleh Abu Talha. Ya, tanpa banyak berbicara, Ummu Sulaim, dia buatkan makanan terlebih dahulu untuk suaminya. Dan lihat, ini adalah contoh dari para sahabiyat radhiyallahu taala anhunna tentang bagaimana seharusnya seorang istri itu bersikap, tentang bagaimana seorang istri itu harus penuh dengan hikmah, tentang harus bagaimana seorang istri itu untuk menyampaikan suatu kabar kepada suaminya, dia harus yakinkan suaminya benar-benar berada pada posisi yang sangat nyaman, tidak memiliki kebutuhan sedikit pun kepada dirinya, baik itu dari segi makanan maupun dari segi apa? Penglihatan penampilan dirinya sebagai seorang istri. Begitu juga dengan kebutuhan biologisnya.
Setelah 3 itu terpenuhi, sahabiat Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha memberikan contoh kepada seluruh kaum mukminat yang datang setelahnya tentang bagaimana dia harus bersikap, ya, tentang bagaimana dia harus, ya, mempersiapkan setiap apapun kabar yang ingin disampaikan kepada suaminya. Bukan tipe yang ceplas-ceplos Ummu Sulaim. Bukan tipe yang gerasa-gerusu kepada suaminya. Penuh dengan hikmah, penuh dengan kebijaksanaan. Seorang Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha mencontohkan kepada kita semua bagaimana idealnya seorang istri bersikap kepada, ya, suaminya. Makanya kalau kita lihat bagaimana athar dari para salafus saleh kalangan wanita, mereka mengatakan, di antara kalau tidak salah perkataan istrinya Sa'id bin Musayyab, kami kalangan para salafus saleh dari kalangan wanita tidak pernah berbicara kepada suami-suami kami kecuali seperti kalian berbicara kepada penguasa-penguasa kalian. Bagaimana kalau kita sedang berbicara dengan pejabat, Pak? Berbicara dengan, ya, orang yang nomor 1 di negara kita misalnya. Penuh dengan sopan santun, penuh dengan tutur kerama yang, ya, sangat terstruktur dan rapi. Seperti itulah kalangan sahabiat, seperti itulah kalangan para tabi'iyat, yang dimana mereka berbicara kepada suami-suami mereka penuh dengan sopan santun. Tidak setiap apa yang kemudian terbesit mereka ucapkan. Tidak kemudian apa setiap keluhan, setiap ini mereka tumpahkan kepada suaminya. Tidak. Tetapi mereka penuh dengan hikmah di dalam menyampaikan tersebut kepada suami-suami mereka. Kemudian kata Anas, menceritakan Ummu Sulaim setelah tadi dibuatkan makanan, suaminya makan, apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim? Thumma tasanna'at lahu ahsana ma kana tasanna'u qabla dhalik. Dia berdandan. Dia berdandan, ya. Berdandan untuk Abu Talha suaminya dengan, ya, dandanan yang tidak pernah Ummu Sulaim berdandan, ya, secantik itu sebelumnya. Ya, jadi dia puaskan perut suaminya, pandangan mata suaminya, ya. Kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu taala menceritakan tentang malam itu, fawaqa'a biha. Terjadilah apa yang terjadi dari hubungan biologis. Falamma an ra'at annahu qad syabi'a wa asaba minha. Perhatikan kata ini. Ketika Ummu Sulaim telah memastikan, ya, telah memastikan bahwasanya suaminya sudah kenyang, sudah tidak haus, terpenuhi sudah kebutuhan perutnya, ya, kemudian terpenuhi sudah kebutuhan biologisnya, terpenuhi sudah kebutuhan pandangan matanya. Ingat tadi bagaimana Nabi SAW menceritakan seorang wanita salehah itu, idza ra'aita ilaiha sarrat. Kalau seandainya engkau melihat kepada wanita tersebut, istrimu, dia akan membuat engkau senang, bahagia. Jadi menyenangkan, memandang istri itu menyenangkan. Bukan dengan pemandangan yang menyedihkan. Bukan pemandangan yang kemudian membuat suami itu tambah stres, tambah kepikiran, tambah beban mentalnya di luar dia, ya, bermasalah dengan banyak orang, di rumah juga dia bermasalah dengan istrinya. Tidak seperti itu. Maka dikatakan bahwasanya, ya, dengan hubungan suami istri, ya, itu adalah seperti, ya, sakan. Sakan itu apa? Tempat berlindung. Makanya Allah Azza wa Jalla menceritakan dalam Al-Quran libas, dengan kata libas. Apa itu libas? Pakaian. Engkau melindungi dia, dia melindungi engkau. Ya, makanya pakaian itu melindungi dari apa? Dari dingin, dari panas, dari, ya, sengatan hewan, berbagai hal-hal lainnya yang dapat mengganggu seorang manusia. Itulah manfaat pakaian untuk melindungi. Sehingga ketika suami itu pulang ke rumahnya dengan berbagai problem dan permasalahan yang dia temui di luar rumah, dia akan mendapati ketenangan di dalam rumahnya apabila istrinya adalah seorang al-mar'atus salihah. Seperti yang dilakukan oleh Ummu Sulaim. Penat Abu Talha, pergi, ya, keluar kota, melakukan, ya, apa yang harus dilakukan dari pekerjaan dan tugas-tugasnya. Penuh dengan masalah, penuh dengan pikiran, penuh dengan beban. Sampai di rumah, ada kabar yang ingin disampaikan oleh Ummu Sulaim, ditahan, dikekang dulu keinginannya untuk menceritakan. Bahkan dia sudah wanti-wanti keluarganya, jangan ada dari kalian yang menyampaikan kepada Abu Talha, kecuali aku sendiri yang akan menyampaikannya secara langsung. Baik, kemudian setelah dia memastikan suaminya sudah kenyang, syahwatnya sudah tersalurkan, qalat, Ummu Sulaim mengatakan, dalam riwayat ini lebih lengkap, ya Abu Talha, wahai Abu Talha, wahai suamiku,
Ara'aita law anna qauman, bagaimana pendapatmu? Lihat, dia di sini nggak langsung ngabarin, tapi dia memancing bagaimana pendapat Abu Talha. Ketika statement itu keluar dari Abu Talha radhiyallahu taala anhu, barulah dia kemudian ya mengeluarkan sebuah fakta. Yang dimana dengan statement dikeluarkan Abu Talha, mau tidak mau Abu Talha harus sabar dan menerima. Ini cerdas sekali perempuan ini, Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Dia katakan, wahai Abu Talha, bagaimana menurutmu law anna qauman a'aru 'ariyatahum ahla baitin? Kalau seandainya ada suatu kaum, mereka punya barang, lalu barang itu mereka pinjamkan kepada seseorang. Dipinjamkan barang itu kepada seseorang. Fatalabu 'ariyatahum, lalu kaum tersebut meminta kembali barang mereka. Karena hanya meminjamkan doang, dia titipkan saja, ya. Dititipkan saja barang mereka itu kepada seorang laki-laki, dan suatu ketika hajat itu ya mereka sudah memiliki kebutuhan terhadap barang tersebut, mereka datang dan mereka minta kembali barangnya. Alahum ayyamna'uhum, apakah berhak wahai Abu Talha, wahai suamiku, orang yang dipinjamkan itu, yang dititipkan itu, menghalangi kaum tersebut untuk mengembalikan barang mereka? Berhak tidak? Maka kata Abu Talha radhiyallahu taala anhu, la, tidak, cukup. Ya, dia katakan tidak, nggak berhak. Bagaimana berhak? Orang itu bukan barang dia, bukan milik dia. Bagaimana dia harus menghalangi barang tersebut untuk dikembalikan kepada pemiliknya? Maka barulah kemudian Ummu Sulaim radhiyallahu taala mengatakan, fahtasib ibnak, wahai Abu Talha, berihtisablah engkau atas kematian anakmu. Masuk tuh baru tuh. Jadi wanita salihah itu ketika berbicara kepada suaminya tidak to the point, jemaah. Tidak langsung belak-belakan, kekesalan, kekecewaan, semuanya tumpah, enggak. Semuanya disampaikan dan dicontohkan oleh Ummu Sulaim dengan penyampaian yang bagaimana? Penuh dengan muqaddimah. Makanya nyambung dengan tadi perkataan istrinya Sayyid Ibnu Musayyib, ya, tentang bagaimana salafus saleh dari kalangan wanita berbicara kepada suami-suami mereka sebagaimana kita berbicara dengan penguasa-penguasa kita. Ada muqaddimahnya terlebih dahulu, ya. Ada hal-hal yang disampaikan, pondasi-pondasi pembicaraan disampaikan. Ketika pondasi-pondasi tersebut sudah kokoh, barulah inti dari pembahasan disampaikan. Wahai Abu Talha, wahai suamiku, berihtisablah. Ihtisab ini adalah talabul ajr. Mintalah pahala kepada Allah Subhanahu wa taala atas kematian anak kita. Qala faghadibah, kata Anas. Abu Talha ketika itu marah, dia emosi. Thumma qala, dia katakan kepada Ummu Sulaim. Nah ini tadi ya, dialog ini tidak ada di riwayat yang pertama. Di riwayat Muslim ini lebih lengkap. Kata Abu Talha, taraktini hatta idza talattakhtu thumma akhbartini bibani. Wahai istriku, bagaimana engkau membiarkan aku ya berhubungan biologis denganmu? Aku makan, aku nikmat, baru kemudian engkau beritakan kabar yang sedih kepada diriku tentang anakku sendiri. Wajar, emosi. Ya, seorang laki-laki. Tapi di sini ya Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha tidak banyak ya menanggapi dan merespon apa yang dikatakan oleh suaminya ketika dia sedang berada di puncak emosi dan amarah. Dan itulah masuk dalam apa? Kategori wanita salihah yang ketika dipandang oleh suaminya dia akan menyenangkan bagi suaminya. Tidak banyak apa namanya ya, balas dengan ucapan nyaut. Enggak. Seorang wanita salihah ketika suaminya memberikan ya atau meluapkan emosinya, dia hanya diam saja, dia dengarkan. Dia tunduk patuh kepada suaminya. Baik, kemudian setelah Abu Talha kemudian emosi dan marah, fantalaqa hatta ata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia pergi sampai menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbarahu bima kana, dikabarkan apapun yang terjadi. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW seketika itu langsung mengucapkan, barakallahu fi lailatikuma. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ya malam kalian berdua. Fahamalat, lalu kemudian ya Ummu Sulaim itu mengandung anak ya, sampai akhir hadis yang menceritakan tentang bagaimana ya ketegasan ya atau ketabahan dari Abu Talha dan juga Ummu Sulaim. Ya, di sini dapat kita pelajari tentang pentingnya komunikasi antara suami dengan istri ya di dalam menjalankan rumah tangga mereka berdua. Tentunya hubungan suami dan istri di sini
ketika mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka hubungan di antara keduanya akan menjadi hubungan yang juga jauh. Tapi ketika mereka mengerucut mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, secara otomatis hubungan mereka pun akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan antara mereka juga. Maka di sini kami mengingatkan kepada jamaah sekalian bahwasanya penting bagi kita untuk terus berthalabul ilm. Penting bagi kita untuk membaca, mengkaji, mendengarkan, menelaah, meneliti apa yang disampaikan oleh Allah Tabaraka wa taala dalam Al-Qur'an, apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam berbagai hadis-hadisnya. Tentang apa? Tentang bimbingan pernikahan, tentang bimbingan rumah tangga. Bagaimana Allah Azza wa Jalla mengajarkan dirimu untuk menjadi seorang suami. Bagaimana Allah Tabaraka wa taala mengajarkan dirimu untuk menjadi seorang bapak. Bagaimana Allah Tabaraka wa taala menuntut istrimu sehingga dia menjadi istri yang baik bagi dirimu, menjadi ibu yang terbaik bagi anak-anakmu. Semuanya ini ada ilmunya. Kalau seandainya dalam urusan dunia dan pekerjaan yang menghasilkan uang, begitu kita kejar ilmu tersebut, dimanapun tempatnya, seberapapun jauh tempatnya, kita akan kejar ilmu tersebut hanya untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Tapi ini sifatnya abadi. Kenapa? Karena pernikahan adalah ibadah yang terpanjang yang dilakukan oleh seorang hamba. Dan kalau seandainya itu sukses, maka kesuksesan itu akan berlanjut sampai di akhirat. Akan bertemu kembali itu suami dan istri. Kalau seandainya ya itu merupakan ya kehancuran, kegagalan, maka ya kekecewaan, amarah, emosi, kekesalan itu akan menjadi emosi yang abadi kelak sampai nanti di akhirat, waliyadzubillah. Sehingga ya tidak hanya kita yang butuh ilmu, anak-anak kita butuh ilmu, ya ilmu akhirat. Kenalkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri-istri kita juga butuh ilmu, Pak. Nggak bisa kemudian ya hanya disibukkan dengan urusan duniawi atau disibukkan dengan aktivitas yang monoton, rutinitas seharian. Dia butuh untuk kita arahkan, kita perintahkan sebagai seorang pimpinan di rumah tangga agar dia menghadiri kajian, agar dia aktif menuntut ilmu, membaca Al-Quran dan menelaah hadis-hadis Nabi SAW. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada pembahasan kali ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.